Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan yang tetap semangat ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Kita masih di tema 2, subtema 1, yaitu kita akan belajar tentang teks bergambar. Wah, ada teks tapi bergambar. Nah, seperti apa sih ya teks bergambar? Apa itu teks bergambar? Lalu ciri-cirinya apa saja? Tujuannya dibuat teks bergambar itu untuk apa? Lalu teks bergambar ada di mana saja? Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak tetap simak dari awal sampai akhir ya, supaya anak-anak bisa memahaminya dengan jelas. Baik anak-anak, simak baik-baik ya. Pertama, anak-anak, apa anak-anak pernah melihat teks bergambar? Pernah ya, insya Allah pernah. Nah, kalaupun anak-anak merasa belum pernah, sepertinya anak-anak pernah melihat tetapi belum sadar bahwa itu tuh disebutnya teks bergambar. Ini tuh salah satu contoh dari teks bergambar. Nah, anak-anak, teks bergambar anak-anak bisa menemukannya di mana? Nah, anak-anak pasti familiar ya dengan layar-layar gambar-gambar yang ada di layar ini. Yang pertama, anak-anak, kita bisa menemukan teks bergambar pada buku cerita. Anak-anak tentunya sering membacakan. Nah, di pembelajaran reading habits anak-anak sering membaca buku. Salah satunya buku cerita. Di buku cerita anak-anak pasti pernah menemukan ada teks lalu ada gambarnya. Nah, ini disebutnya adalah teks bergambar pada buku cerita. Lalu yang keduanya, anak-anak juga pasti pernah menemukan atau pernah membaca majalah anak. Nah, di majalah anak ini banyak sekali ditemukan teks bergambar. Lalu di gambar yang ketiga nih, anak-anak juga pasti tidak asing, ini adalah komik. Di komik tentunya anak-anak sangat banyak bisa menemukan teks bergambar. Lalu anak-anak, nah, teks bergambar itu apa sih? Teks bergambar tentunya gambar yang disertai dengan teks. Ada gambar lalu ada teks. Teksnya ini berupa kalimat ajakan ya. Bisa berupa kalimat ajakan yang bertujuan untuk mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Biasanya dipasang di tempat umum yang banyak dilewati orang, seperti sekolah, kantor, pasar, dan mall. Bisa terlihat nih anak-anak ya, di samping nih ada gambar contoh gambar teks bergambar ya. Nah, teks bergambar pada layar pada contoh ini ada tulisannya, ayo bersama hemat bahan bakar minyak. Kalimatnya sangat singkat, sangat padat ya, tetapi kalimat ini bermakna ajakan. Di sini ada kata ayo bersama hemat bahan bakar minyak. Walaupun kalimatnya hanya satu kalimat saja, tetap dengan sangat singkat, tetapi kita sudah bisa mengetahui makna dari kalimat tersebut, yaitu mengajak kita untuk berhemat bahan bakar minyak. Dan dipertegas lagi dengan gambar tentunya ya. Gambarnya di sini ada mobil yang sedang mengisi bahan bakar minyak. Lalu di belakangnya ada latar perkotaan, lalu ada latar langit dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentunya selain ada kalimat ajakan yang menjelaskan tentang apa sih ajakannya, informasinya yang harus diketahui masyarakat, dipertegas juga dengan gambar, lalu diperindah juga dan estetiknya ya, tentunya ya diperindah juga dengan latar yang ada di belakangnya, lalu ada warnanya juga. Nah, biasanya seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, ini dipasang di tempat umum dan yang tentunya banyak dilewati orang. Tidak mungkin ya kalau kita mau mengajak orang lain tetapi kita tempelnya di tempat yang tidak pernah dilewati. Jadi nanti tidak bisa tersampaikan ke orang lain ya. Nah, contohnya yang banyak dilalui orang itu di mana? Di sekolah, di kantor, di pasar, dan mall, atau tempat-tempat ramai lainnya. Baik anak-anak, selanjutnya ciri-ciri teks bergambar sebagai berikut. Yang pertama ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Seperti yang tadi dicontoh di awal ya. Ayo berhemat bahan bakar minyak. Itu sangat singkat, sangat jelas, dan mudah dipahami. Sekali lewat anak-anak ya, orang yang sekali lewat pun paham maksudnya ya. Nah, itu yang diharapkan dari teks bergambar. Lalu susunan kalimat itu singkat, padat, jelas, dan berisi.
Jadi selain bahasanya singkat, jelas, dan mudah dipahami, susunan kalimatnya pun singkat, padat, jelas, dan berisi. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya adalah sebaiknya teks dan gambar saling mendukung atau sesuai tema. Nah, seperti yang contoh di awal. Di situ teksnya tadi berbunyi ayo berhemat bahan bakar minyak. Jangan sampai nih ajakannya kan berhemat bahan bakar minyak. Kalau tadi sudah sesuai, gambar di belakangnya ada mobil yang sedang mengisi bahan bakar minyak. Bayangkan nak, kalau gambar di belakangnya ada orang yang sedang menyiram bunga. Nah, kira-kira ada keterkaitan tidak ya antara teksnya dan gambarnya? Tentu tidak ya nak. Nah, harapannya gambar dengan teks yang tertulis di teks bergambar itu harus saling berkaitan. Jadi teksnya apa, misalkan ajakan ya, maka gambarnya pun harus mendukung apa yang disampaikan pada teks. Misal, anak-anak boleh sambil membayangkan ya. Misalkan ibu membuat teks bergambar, di situ ibu tulisannya ayo jaga diri dari corona misalkan ya. Lalu di belakangnya dipertegas dengan gambar virus, lalu dipertegas juga dengan gambar orang yang menggunakan masker misalkan ya, lalu dipertegas juga dengan orang yang cuci tangan. Nah, itu masih nyambung ya. Jangan sampai nanti tulisannya ayo jaga diri dari corona misalkan, tetapi di belakangnya ada gambar orang yang sedang mengisi bahan bakar minyak. Nah, itu tidak nyambung ya. Jadi paham ya maksudnya ya anak-anak. Sebaiknya teks dan gambar itu saling mendukung atau sesuai dengan tema. Misalnya temanya kesehatan atau temanya tentang berhemat energi atau apapun itu, harus saling mendukung dan harus berkesinambungan, harus sesuai. Lalu yang terakhir nih, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, harus ngejreng ya, harus kontras. Perpaduan warnanya harus kontras. Harus kontras, harus jelas, harus kuat warnanya. Jadi nggak boleh yang soft-soft gitu ya, harus kontras. Kenapa? Supaya menarik perhatian orang. Kenapa? Karena ini dipasangnya kan di tempat-tempat ramai. Orang-orang kan berarti berkegiatan dengan sibuk lalu lalang. Nah, harapannya teks bergambar ini bisa langsung dipahami, bisa menarik perhatian dan bisa langsung dipahami walaupun orangnya sekali lewat. Jadi dalam sekian detik, nggak sampai 1 menit orang lewat gitu ya, atau orang melihat teks bergambar yang kita buat, itu langsung paham. Awalnya melihat ada teks bergambar ditempel. Nah, gimana cara menarik perhatiannya? Karena kan dia sibuk nih, sedang beraktivitas nih ya, dengan aktivitasnya. Kita berharapnya kan dibaca informasi yang kita tulis. Dengan cara apa nih supaya menarik perhatiannya? Salah satunya yaitu dengan mengaplikasikan atau membuat perpaduan warna yang kuat dan kontras supaya langsung menarik perhatian orang yang lewat tadi. Nah, saat sudah melirik ya atau melihat ke arah teks bergambar yang kita buat, nah karena orang-orang tadi di tempat ramai ini sibuk, jadi kita harus membuat sesingkat mungkin ya kalimat yang ada di situ, sejelas mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami kan dengan cara sekali lewat tadi. Gitu anak-anak ya, paham ya ciri-ciri teks bergambar tadi. Yang pertama menggunakan bahasa dan susunan kalimat yang singkat, jelas dan mudah dipahami. Lalu teks dan gambarnya saling mendukung atau sesuai tema dan dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya tibalah nih saatnya kita berkreasi. Anak-anak, ibu minta membuat teks bergambar sesuai dengan kreasi anak-anak ya, dengan mengembangkan imajinasi anak-anak. Temanya apa ya? Temanya adalah anak-anak boleh temanya tentang berhemat energi boleh ya, tentang teks bergambar tentang ajakan menggunakan bahan bakar minyak dengan hemat. Nah, berhemat energi berarti ya, menghemat bahan bakar minyak. Tadi sudah ada contohnya tadi di awal ya. Anak-anak bisa kembangkan dengan imajinasi anak-anak ya. Sekali lagi ulang, anak-anak membuat teks bergambar. Jadi bukan hanya teksnya saja ya, teks bergambar. Jadi ada teksnya, ada gambarnya. Sesuai kreasi anak-anak dan dikembangkan imajinasinya sesuai imajinasi anak-anak sekreatif mungkin. Tetapi temanya adalah tentang ajakan menggunakan bahan bakar minyak ya, tentang ajakan
ajakan menggunakan bahan bakar minyak dengan hemat. Tuh ya, sudah tertangkap ya poinnya ya. Membuat teks bergambar tentang ajakan menggunakan bahan bakar minyak dengan hemat. Tugasnya digambar ya anak-anak pada buku paket tematik 4B selalu, atau yang temanya itu yang selalu berhemat energi, yang sudah anak-anak yang sudah disediakan di halaman yang sudah disediakan dalam bentuk kolom pada halaman 42 di tematik 4B. Nanti anak-anak silakan gambar di sana. Anak-anak kalau supaya tidak bingung, anak-anak konsep dulu, dibayangkan dulu, aku teksnya mau tulisannya apa, lalu gambar yang mendukungnya aku mau gambar ada apa saja di gambarnya, latarnya apa saja, warnanya nanti mau apa ya. Jadi harus dikonsep dulu, nanti baru diterapkan atau digambarkan, dituliskan, digambarkan di bukunya supaya nanti tidak salah ya. Jadi harus dikonsep dengan matang, lalu dipraktekkan, diterapkan di bukunya, digambar dengan rapi, dengan baik yang sesuai imajinasi anak-anak tadi di awal ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan sudah cukup paham ya. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tulis di kolom komentar ya. Oke anak-anak, terima kasih banyak hari ini sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.